Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf ya, berhubung kameranya dari Bu Eva kurang mendukung. Jadi mukanya kurang kelihatan ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik masih buku 1A, diriku. Kita akan membahas subtema 1, aku dan teman baru. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Eva akan share screen, doa sebelum belajar, dan yang lainnya. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di layar ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, setelah berdoa, kita biasanya membaca ikrar siswa. Ketika kita tatap muka, membaca ikrar siswa biasanya dilakukan di depan kelas, teman-teman. Berhubung sekarang kita masih belajar di rumah, maka kita baca ikrarnya di rumah masing-masing dulu ya. Yuk kita mulai bersama-sama. Ikrar siswa SD IT Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu goyatuna. Allah tujuan kami, Muhammad kudwatuna, Muhammad tauladan kami, Al-Quran imamuna, Al-Quran imam kami, jihad sabiluna, jihad jalan hidup kami, syahid amanina, syahid cita kami tertinggi. Itu tadi ikrar siswa. Setelah ikrar siswa, sebelum belajar, kita lanjut membaca Pancasila. Teman-teman, sudah hafal Pancasila belum? Belum ya, gak apa-apa. Kita menghafal bersama-sama dan belajar bersama-sama. Sekarang kita membaca Pancasila secara bersama-sama. Yuk, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yaitu tematik ya. Kemarin kan sudah dijelaskan sedikit ya oleh Bu Eva dan Pak Arif. Sekarang kita lanjutkan ke materi. Nah, di sini ada tema 1 diriku, subtema 1 aku dan teman baru. Nah, teman-teman siapkan bukunya ya. Buku 1A, tematik tema 1A, diriku, aku dan teman baru. Sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 3. Nah, sebelum kita lanjutkan, pada subtema 1 terdapat 4 muatan, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, 2 PPKN, 3 matematika, dan 4 SBDP. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia dan PPKN, Bu Eva yang akan menjelaskan. Nanti untuk muatan matematika dan SBDP, nanti Pak Arif yang akan menjelaskan, mohon maaf ya. Sekarang kita lanjutkan ke muatan yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, kemarin kan sudah dibahas ya, sedikit sama Bu Eva dan Pak Arif. Di sini ada menggunakan kosakata dan ungkapan untuk perkenalan diri. Di situ ada gambar Nina dan Deli, terdapat pada buku paket halaman 3 yang ayo berpendapat. Nah, kita lihat di sini kata yang harus diucapkan ketika kita berkenalan. Ada 4.
Yaitu pertama kita harus mengucapkan salam. Kemudian kedua, nama lengkap. 3, nama panggilan. 4, alamat rumah. Nah, Bu Eva contohkan nih cara berkenalan sesuai dari urutan yang ada di layar. Contohnya, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap Eva Novrianti, nama panggilan Eva, alamat rumah Karang Bahagia. Nah, itu tadi contoh berkenalan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bahasa tubuh. Bagaimana sikap tubuh yang baik saat berkenalan? Kemarin juga sudah dibahas sedikit ya. Di sini dilihat dari wajah. Wajah itu harus terlihat ceria, tidak boleh terlihat sedih, tidak boleh terlihat marah ketika kita berkenalan dengan teman baru. Nih, lihat wajah temanmu. Kemudian wajah tersenyum ceria. Kemudian posisi tubuhnya itu kita harus tegak. Dan tangan saling berjabatan. Kemudian tangan kiri di samping tubuh. Oke, sampai di sini paham ya cara berkenalan dan baik dan bagaimana sikap tubuh kita. Kita lanjutkan. Masih muatan bahasa Indonesia. Di sini ada jenis bunyi bahasa. Bunyi bahasa itu kita ada 2. Satu yang akan kita pelajari adalah huruf vokal dan yang kedua adalah huruf konsonan. Kita bahas dulu pertama yaitu huruf vokal. Nah, lihat di layar. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Jadi, kalau kita menyebutkan huruf tersebut, kita tidak terhambat atau tidak terhalang. Apa saja itu contohnya huruf vokal? Kita lihat di sini. Huruf vokal ada 5, mohon maaf. Ada 5. Huruf yang pertama yaitu huruf A. Kemudian I, U, E, O. Ada 5 huruf vokal. Coba kita buktikan, benar nggak? Huruf vokal itu kalau kita ngomong, itu tidak ada hambatan. Kita buktikan ya. A, I, U, E, O. Nah, ada hambatan nggak ketika Bu Eva berkata huruf yang ini? Yang 5 ini? Nggak ada ya. Karena ini namanya huruf vokal, jadi dari paru-paru kita itu langsung keluar tanpa adanya halangan. Beda lagi dengan yang satunya, yaitu huruf konsonan. Nah, kalau huruf konsonan ini kebalikannya dari huruf vokal. Kalau konsonan itu bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, tetapi mendapatkan hambatan atau halangan. Kalau tadi kan huruf vokal tidak ada halangan. Nah, kalau huruf konsonan itu terhambat kayak tertahan ya. Contohnya apa saja itu huruf konsonan? Nah, coba kita lihat huruf yang pertama. Di sini ada huruf B. 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 Berarti ketika Bu Eva bilang B, nah terkesannya ada hambatan. Itu yang dinamakan huruf konsonan. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Ya, semoga bisa dipahami. Nah, lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada gambar apa nih teman-teman? Gambar mobil, gambar kereta ya, bukan mobil. Ada 6 huruf. Di antaranya ada huruf vokal dan huruf konsonan. Lihat di sini. Ada huruf yang
terdapat pada kotak warna biru dan ada huruf yang terdapat pada kotak warna kuning. Nah, lihat di sini huruf vokal itu terdapat pada kotak yang berwarna kuning. Ada berapakah? Ada 3. Mari kita buktikan. Ada 1, 2, 3. Hurufnya apa saja? A, U. Ini adalah huruf vokal. Kemudian lanjut ke sini. Di sini ada huruf konsonan yang terdapat pada kotak berwarna biru. Ada huruf B, N, G. Berarti ada 3 juga. Huruf vokalnya ada 3, huruf konsonannya ada 3. Itu tadi penjelasan dari 2 bunyi bahasa antara huruf vokal dan huruf konsonan. Harus bisa membedakan ya. Kalau huruf vokal itu hurufnya ada 5. A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan adalah huruf abjad kecuali huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, selain huruf A, I, U, E, O itu adalah huruf konsonan. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah video yang menjelaskan cara memegang pensil yang benar ketika kita menulis. Silahkan disimak videonya ya. Silahkan disimak cara memegang pensil yang benar. Perhatikan baik-baik ya, agar menulisnya nyaman. Cara memegang pensil untuk menulis. Untuk menulis, kita menggunakan tangan kanan. Dari 5 jari ini, kita memakai 3 jari saja ya. 2 jari lagi kita lipat. Nah, kita pakai jempol, telunjuk, sama jari tengah. Kemudian, pensilnya kita jepit di antara jempol dan telunjuk. Di tengahnya kita simpan di bawah sebagai penyangga. Sekali lagi ingat, telunjuk sama jempol menjepit pensil, kemudian jari tengahnya simpan di bawah. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe. Oke, itu tadi adalah contoh cara memegang pensil yang benar. Nah, cara memegang pensil yang benar itu tadi sudah dicontohkan seperti ini ya. Bisa dilihat. Seperti ini. Diapit oleh kedua jari. Telunjuk, jempol, dan jari. Nah, oke, bahasa Indonesia sudah cukup ya, ada 3. Tadi apa saja? Yang pertama, cara berkenalan. Kedua, huruf vokal dan huruf konsonan. Dan ketiga, cara memegang pensil. Kemudian kita lanjutkan nih ke muatan yang kedua, yaitu muatan apa? Muatan PPKN. Muatan PPKN, kita akan membahas tentang sikap, aturan agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aturan agama itu sama halnya seperti sikap atau pengamalan sila dalam Pancasila, sila pertama. Apa sila pertama bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu berhubungan dengan Tuhan yang kita anut, berhubungan dengan agama yang kita anut. Di sini kita menganut agama Islam. Apa saja sikapnya? Di sini ada 8 sikap patuh aturan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu jujur. Oke, di sini kita harus selalu berkata jujur. Seorang muslim yang baik
berbicara harus jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh berbicara tanpa atau tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab contohnya ketika teman-teman diberikan tugas oleh Bu Guru, siapapun, bukan Bu Eva saja, itu harus dikerjakan. Ya, itu namanya bertanggung jawab. Ketiga, santun. Kita harus bersikap santun kepada siapa saja, apalagi kepada kedua orang tua kita. Kita harus bersikap santun, tidak boleh bersikap kurang sopan. Kemudian keempat, peduli. Peduli terhadap teman, contohnya, atau peduli terhadap orang tua. Contoh, peduli terhadap teman. Ada teman kita yang jatuh depan kita. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Ya, namanya peduli itu harus menolong. Kemudian peduli terhadap orang tua. Contohnya, ketika ayah sedang mencuci mobil, bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Boleh membantunya. Kemudian ketika melihat ibu sedang memasak, kita membantunya meringankan pekerjaan ayah dan ibu. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Ini nih yang harus kita terapkan setiap hari, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Agar kita terhindar dari kuman dan penyakit. Banyak ya manfaatnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini adalah kewajiban setiap muslim. Di sini adakah yang sholatnya masih bolong-bolong? Ayo, oke, nggak apa-apa. Harus belajar. Muslim itu wajib melaksanakan sholat, ibadah itu wajib. Ada pepatah, sholat adalah tiang agama. Berarti kalau tiang agamanya 5, kita harus dirikan sholat 5 waktunya. Tidak boleh bolong-bolong, nanti tiang agamanya rubuh ya teman-teman. 7, berpakaian rapi dan bersih. Oke, berpakaian rapi dan bersih harus kita biasakan sejak dini. Kemudian percaya diri. Nah, ini nih, biasanya kalau baru awal masuk sekolah, itu kurang percaya diri, masih malu-malu. Tidak boleh malu-malu ya, harus percaya diri. Contohnya percaya diri itu gimana sih Bu Guru? Contohnya, ketika Bu Eva mengajukan pertanyaan kepada teman-teman, kemudian teman-teman pengen jawab nih, harus langsung acukan tangan. Bu Guru, saya mau jawab. Tidak boleh malu-malu. Kita tahu jawabannya, tapi malu mengungkapkan itu tidak baik. Harus berani. Berani demi kebaikan ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Slide berikutnya. Di sini ada contoh aturan yang berlaku di rumah. Ada berapa contoh di situ? Atau ada berapa gambar awankah? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada contoh melaksanakan aturan yang berlaku di rumah. Contohnya ada 6. Oke, ada 6. Yang pertama, menghormati orang tua atau menghormati kedua orang tua. Sebagai anak, kita wajib menghormati kedua orang tua kita karena kedua orang tua kita sudah membesarkan kita, mendidik kita, menyayangi kita, bahkan menyekolahkan kita, ya. Kedua, berbicara dan bersikap sopan. Nah, ini harus dibiasakan dari sekarang. Berbicara sopan, apalagi kepada orang tua kita, pada orang yang lebih tua, itu harus bersikap sopan dan berbicara. Tidak boleh membentak, tidak boleh berbicara kasar, maupun itu ke teman. Kemudian, aturan yang ketiga, contohnya, makan dengan tenang dan rapi. Di sini ada nggak teman-teman? Ketika makan itu masih ngobrol.
masih tidak rapi. Nah, itu tidak boleh diulangi lagi ya. Ketika makan harus dengan tenang dan rapi. Terus contoh melaksanakan aturan yang keempat, contohnya menaati dan mematuhi peraturan yang ada. Jadi setiap peraturan yang ada di rumah kita masing-masing harus kita patuhi. Aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar. Selanjutnya, aturan yang kelima yaitu saling menghargai anggota keluarga. Nah, ini tidak boleh bertengkar, harus saling menghargai, saling menyayangi. Contohnya gimana sih Bu Guru saling menghargai antar anggota keluarga? Contohnya seperti ini. Ada nggak di rumah yang punya kakak atau adik? Tentunya ada ya. Contohnya nih, kakak sukanya makan bakso, adik sukanya makan mie ayam. Nah, itu kan udah berbeda makanan kesukaan. Itu harus gimana? Harus saling menghargai, nggak apa-apa. Kakak suka bakso, adik suka mie ayam. Kita harus sama-sama, tidak boleh saling mengejek ya. Terus berpamitan kepada orang tua ketika pergi. Nah, ini teman-teman, kalau mau pergi dari rumah, kalau mau pergi bermain, mau pergi sekolah, itu wajib berpamitan. Kenapa? Agar kedua orang tua kita memberikan restu, memberikan ridho kepada kita. Beda halnya dengan kita. Ketika kita pergi tidak berpamitan, orang tua kita bingung mau nyari kita kemana. Kemudian orang tua kita khawatir. Kita tidak pamit itu tidak boleh. Harus pamit ya. Oke, sampai sini sudah ya. Tadi sudah ada 2 muatan, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, muatan PPKN tadi yang kita bahas adalah yang pertama, sikap patuh aturan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, contoh melaksanakan aturan yang berlaku di rumah. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Ya. Masih ada 2 muatan lagi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Arif, yaitu muatan matematika dan muatan SBDP. Nanti kalau sama Pak Arif nyanyi-nyanyi ya teman-teman. Sebelum Bu Eva akhiri, mari kita berdoa bersama. Biasanya setelah belajar, kita berdoa dengan membaca surat Al-Asr. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawwasaw bil haqqi wa tawwasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pertemuan pada hari ini bersama Bu Eva. Nanti dilanjutkan dengan Pak Arif. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.